Selamat pagi, Pak Daniel. Kami dari kelompok PT Sinar Sosro akan mempresentasikan hasil analisa kami. Dimulai dari latar belakang yang akan dibacakan oleh Danielita Paniakansa. PT Sinar Sosro merupakan perusahaan minuman kemasan. Lebih tepatnya adalah minuman teh siap saji di Indonesia. PT Sinar Sosro didirikan pada tahun 1974 pada tanggal 17 Juli oleh Bapak Sugiharto Sosrojoyo dan berlokasi di Jalan Raya Sultan Agung KM 28. Kemudian pada tahun 1965 dilakukan upaya untuk memperkenalkan teh cap botol dengan menerapkan strategi cicip rasa, yaitu dengan mengunjungi pusat keramaian seperti pasar. Selanjutnya mulailah memasak dan menyeduh teh langsung di lokasi. Namun metode ini belum terlalu berhasil. Setelah itu teh tidak lagi diseduh langsung di pasar, tapi dimasukkan ke dalam mangkuk besar untuk dibawa oleh truk pick-up. Cara ini juga tidak berhasil karena sebagian besar teh yang dibawa tumpah dalam perjalanan dari kantor ke pasar. Akhirnya muncullah ide untuk membersihkan teh yang diseduh di kantor dengan mengisinya ke dalam botol bekas kecap atau limun. Pada tahun 1969, lahirlah ide untuk menjual teh siap minum sebotol dengan nama teh botol Sosro. Sampai saat ini, PT Sinar Sosro telah memiliki 12 pabrik di seluruh Indonesia. PT Sinar Sosro adalah salah satu perusahaan Indonesia yang berkontribusi dalam melindungi lingkungan dengan menerapkan prinsip 3K dan RL. Next. Selanjutnya yaitu bisnis model kanvas dari PT Sinar Sosro. Yang pertama ada customer segments. Berdasarkan demografinya, PT Sinar Sosro memiliki berbagai produk dengan target konsumen yang berbeda-beda. Salah satu produk dari teh botol Sosro adalah Fruity yang memiliki segmentasi pasar adalah remaja dari umur 13 hingga 18 tahun. Dan juga ada produk minuman air mineral, yaitu Prima, dan target pembelinya adalah dari semua kalangan usia. Dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada value proposition. PT Sinar Sosro memiliki 6 jenis produk yang dapat disesuaikan dengan semua orang dari berbagai golongan yang berbeda-beda. Ada beberapa produk PT Sinar Sosro yang memiliki varian rasa yang dapat dipilih sesuai kesukaan para customer. Produk-produk dari PT Sinar Sosro sangat terjangkau dari segi harganya, sehingga orang dari kalangan manapun dapat menikmati produk dari PT Sinar Sosro ini. Dan juga kemasan dari produk PT Sinar Sosro bermacam-macam sehingga dapat menyesuaikan situasi. Misal ada botol beling yang dapat digunakan kembali, botol kemasan plastik, dan juga kemasan kotak atau Tetra Pak. Produk PT Sinar Sosro sangat mudah dicari di minimarket maupun di warung-warung kecil dan juga sangat praktis. Next. Selanjutnya ada channels. PT Sinar Sosro menyebarkan produknya melalui perantara seperti minimarket dan supermarket untuk sampai ke tangan konsumen. PT Sinar Sosro juga memiliki official store di marketplace terkenal untuk menjual produknya dengan berbagai macam penawaran dan juga promo. Lalu ada customer relationship. PT Sinar Sosro menggunakan Instagram sebagai salah satu media untuk melakukan promosi-promosi terhadap pelanggan mereka. Banyak penawaran menarik yang dilakukan oleh PT Sinar Sosro di platform tersebut, seperti diskon pada hari-hari tertentu, bagi-bagi THR, dan masih banyak lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Humaira. Selanjutnya ada revenue streams. Revenue streams yang dilakukan oleh PT Sinar Sosro yaitu menanamkan branding yang sangat kuat di kalangan masyarakat dibandingkan dengan brand-brand lainnya pesaing mereka. Selain itu, PT Sinar Sosro juga mendapatkan penghasilan dari brand equity. Ya, brand equity ini salah satu kunci terbesar pemasukan PT Sinar Sosro karena hal tersebut menghasilkan penghasilan yang paling banyak di PT Sinar Sosro ini. Salah satunya lagi adalah perusahaan PT Sinar Sosro ini menyewakan kulkas, botol, krat,
hingga penjualan botol itu sendiri. Kenapa disewakan? Karena biasanya warung-warung dan juga usaha-usaha kecil makanan di Indonesia disewakan oleh PT Sinar Sosro sendiri. Selanjutnya ada Key Research. Key Research yang dimiliki oleh PT Sinar Sosro meliputi SDM. Karena di SDM ini merupakan aspek yang paling penting untuk produksi di PT Sinar Sosro ini. Selain itu ada mesin produksi, karena mesin produksi ini yang menentukan hasil akhir dari produk PT Sinar Sosro ini sendiri. Selain itu ada kebun teh yang dimiliki oleh PT Sinar Sosro sendiri, karena PT Sinar Sosro kebanyakan menghasilkan produk minuman yang berbasis teh. Selanjutnya ada key activities. Key activities yang dilakukan oleh PT Sinar Sosro ini sendiri yaitu mempromosikan produk yang dijual oleh mereka ke masyarakat melalui iklan di TV, media sosial, serta media cetak seperti baliho dan pada papan reklame. Selain promosi, PT Sinar Sosro ini melakukan metode pengembangan produk berupa mengeluarkan varian-varian rasa teh seperti fruity, taps, dan lain sebagainya. Karena PT Sinar Sosro juga berusaha untuk bertahan di era sekarang dengan adaptasi yang mereka lakukan melalui varian rasa yang terbaru dari minuman mereka. Selanjutnya ada key partnership. Key partnership yang dilakukan oleh PT Sinar Sosro itu berkolaborasi dengan Jakarta Fashion Week. Salah satunya berkolaborasi dengan Jakarta Fashion Week yang mengeluarkan produk berupa baju dan juga sepatu. Selain itu, PT Sinar Sosro pun berkolaborasi dengan Liberty Society, yaitu brand baju yang mengusung tema sustainable fashion, yang memproduksi berupa kaos dan juga tote bag yang didasari oleh daur ulang dari kemasan Sosro sendiri. Selanjutnya ada cost structure. Yang pertama, PT Sinar Sosro mengeluarkan pengeluaran untuk gaji pegawai yang bekerja di pabrik mereka. Yang selanjutnya ada biaya operasional yang meliputi hal-hal penting yang meliputi kegiatan produksi yang mereka lakukan. Yang ketiga ada branding produk. Branding produk ini sendiri membutuhkan biaya karena biaya distribusi ke minimarket, ke warung-warung kecil, warnet, dan lain sebagainya. Yang keempat ada biaya promosi. Biaya promosi sendiri dikeluarkan oleh PT Sinar Sosro berupa untuk memasang iklan di televisi, memasang baligo, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada value proposition canvas yang akan dibacakan oleh Andri. Value proposition canvas PT Sinar Sosro terdiri atas jobs, pains, dan gains. Yang pertama ada jobs, di mana kemasan yang terlihat tidak menarik, harga yang terlalu mahal, ketersediaan produk yang terbatas, rasa yang berubah-ubah. Di elemen pains terdapat tidak ada minuman instan yang menyegarkan, kemasan minuman instan yang tidak menarik. Di gains, rasa yang enak, kemasan yang menarik, ketersediaan barang, juga varian rasa yang baru. Selanjutnya. Di product and service, teh botol yang siap minum, kualitas kemasan yang baik, varian rasa yang banyak, terpercaya, juga mudah untuk dibawa kemana-mana. Pain relievers tersedia di mana-mana, kemasan produk yang menarik. Pada elemen gain creators, terdapat produk yang efisien dan higienis, rasa yang tidak berubah-ubah, brand yang terpercaya dalam mengelola minuman-minuman instan. Sekian presentasi dari kelompok kami ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.